warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, pertama Bapak perkenalan dulu. Perkenalkan nama Bapak Dewi Fauzi. Di sini kalian datangnya sukarela atau keterpaksaan? Alhamdulillah sukarela ya. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan tentang mengapa kita duduk di sini, mengapa kita berada di sini, dikarenakan kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Berapa? Atau ya? Nah, konseling kelompok itu ialah mengatasi atau membantu klien dalam suatu masalah dalam berkelompok dan juga untuk mengentaskan dan mencari solusi serta membantu sesama satu sama lain. Nah, di sini Bapak kan sudah memperkenalkan diri. Sebelum itu, sebelum kita mulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Saya Pak. Baik. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak dan selanjutnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari adik bulan. Saya Pak. Ya. Saya nama Kadapi, alamat kartu prakerja. Pak, selanjutnya Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum itu kan ini kan baru pertama kali ketemu nih. Kita akan melakukan konseling kelompok yang berbeda-beda teman. Saya ingin bertanya kepada Kak Dapi dulu. Ini siapa namanya tadi? Apa Pak? Apa? Oh, yang ini yang sujud? Taufik Pak. Novi. Dan Novi, siapa namanya ini? Bisa. Dan yang itu? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah tahu? Sudah, Pak. Berarti Bapak ingin mengingatkan nama kalian semua. Yang pertama Kak Dapi, Novi, Rama, Alfi, Rafni, sama si Napa, dan satu lagi siapa? Bapak lupa. Bisa. Nah, lanjut kepada materi kita tentang konseling kelompok. Di sini bagaimana kita akan melakukan speaking terlebih dahulu. Apa kalian mau? Bersedia? Bersedia. Baik. Arahan Bapak ini konseling kelompok ini speakingnya tentang kuncup bunga. Ya, semuanya berdiri. Kita lakukan speaking. Kalian tahu apa itu kuncup bunga? Nah, speaking kuncup bunga itu di mana tangan kalian dua sini. Yang satu di atas kawan temannya. Di atas kawan kawannya. Ya, jangan gitu. Satu sini, satu sini. Tapi, gitu. Begini. Ya, oke, sip. Nanti, tanya. Sudah betul. Bantu kayak satu sini, satu sini. Satu sini, satu sini. Bisa? Nah, cara mainnya nanti kalau Bapak bilang buka, berarti buka ini. Kalau kuncup, berarti kalian siap-siap untuk mengangkat tangan. Dan siapa yang mendapatkan angkat tangannya, kita akan melakukan sebuah hukuman. Hukumannya itu terserah. Dan kalau tidak ada atau tidak terpikirkan hukuman kepada diri kalian sendiri, nanti Bapak berikan hukuman sendiri. Mau? Baik, kita mulai. Kembang. Belum. Kalau salah, nanti kita akan melakukan sesi hukuman. Masih kembang, siap-siap, kembang, kuncup. Lanjut, kembang, kuncup, kembang, dapat? Satu dapat. Ayo lanjut lagi. Kita bikin tiga. Kembang,
Ucup. Ya, belum ada lagi. Dua, ya, Mbak. Ya. Turunkan, nggak boleh jawab kali, turunkan. Siap, ini kecepatan ini. Main otak kiri dan belakang. Mbak. Mbak. Salah semua. Oke, terima kasih. Mbak. Ucup. Mbak Kopi. Belum. Baru Kopi. Turun. Kopi turun. Mbak Ucup. Oh, sip. Mbak lagi. Ucup. Oke. Mbak Ucup. Baik, sekarang teman-teman sekalian bisa duduk. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 orang. Kita akan kasih hukuman. Yang dimana si Kak Rahma, Kak Andi dan Kak Ampa sudah melakukan SBK dan terjadi kesalahan yang mendapatkan jarinya Ucup. Di sini hukumannya untuk Kak Rahma ingin pilih sendiri atau dipilihkan. Hukumannya terserah. Bisa apa? Nyanyi, habis itu joget-joget bisa juga, atau menceritakan sebuah pengalaman yang sangat motivasi dan lain-lain. Oke, Kak Rama, apa itu? Mungkin tadi Bapak bilang ada bisa motivasi, ada menyanyi dan lain-lain. Ya. Saya memilih untuk memotivasi. Motivasi. Ya. Oke. Jadi karena saya tadi saat bermain bola, jadi motivasi saya untuk dapat menjaga kefokusan saya saat sedang mungkin saat speaking atau belajar atau dalam berkegiatan seperti itu Pak. Mungkin itu aja motivasi saya untuk dapat fokus dalam suatu yang kita kerjakan. Baik, terima kasih kepada Kak Rama. Beri tepuk tangan. Lanjut kepada Kak Alfi. Hati-hati. Ingin hukumannya seperti apa? Motivasi hari ini atau ingin menyanyi? Motivasi aja sama ya. Apa itu motivasinya untuk hari ini? Masya Allah. Boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih kepada Kak Alfi. Lanjut kepada Kak Nafas. Motivasi juga ya. Apa itu motivasi untuk hari ini? Motivasi saya hari ini dari SPB tadi juga sama seperti teman saya Rahma melatih fokusan antara otak kiri dan otak kanan supaya bisa Tersinkron. tersinkronkan. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Beri tepuk tangan lagi. Nah, lanjut kepada pembahasan kita tentang konseling kelompok. Nah, di sini ilmuwan ini dilingkarkan bikin kontrak terlebih dahulu. Di mana konseling kelompok ini harus dirahasiakan, tidak boleh diberitahukan kepada orang luar maupun sama teman, kerabat dan lain. Karena kan ini masalah kita bersama, jadi asasnya kerahasiaan. Nah, untuk teman-teman sekalian, teman-teman boleh menceritakan semua masalah terkait pada diri kalian sendiri yang membekas, di mana masalah ini tidak bisa diatasi dan juga masalah ini masih tumpul atau tidak ada jalan dan tidak diketahui harus bagaimana dilakukan. Nah, untuk teman-teman di sini masalahnya bisa terkait keluarga, bisa terkait teman, bisa terkait pelajaran, bisa terkait antara perkelahian antara sesama. Itu bisa disemuakan untuk menyelesaikan konseling ini. Nah,
sukarela, tidak ada tertutup karena di sini asas kerahasiaan. Dan juga untuk masalah terkait tersebut kita pilih masalah yang paling banyak dan kita selesaikan bersama-sama. Bisa teman-teman sekalian? Bisa. Baik, kita mulai kepada yang dulu akan kita hadapi. Boleh mencetak masalahnya. Ya, terima kasih. Kalau masalah saya dalam kehidupan sehari-hari itu saya bisa tepat waktu. Juga dalam kegiatan apapun saya selalu telat. Tapi yang paling parah itu saya kena bully, Pak. Kena bully? Iya, bully dari teman-teman sekolah dulu. Tapi itu masih bekas dari diri saya. Teman-teman yang bully itu sampai sekarang mereka malah menjadi psikolog, mereka yang membuli mereka jadi psikolog begitu, Pak. Ya, jadi masalah saya itu saya kena bully waktu sekolah SD, terus kan masih bekas. Kalau boleh tahu bully itu bully Bully verbal, Pak. verbal ya? Apakah ada bully fisik juga? Bully fisik tidak ada, Pak, karena saya taruh ngomong aja. Ini kebanyakan yang ngintip para lelaki apa wanita juga? Lelaki aja. Lelaki aja. Kalau untuk yang wanitanya Lalu wanita mungkin nggak ada. ada. Ikut ada juga. Baik, terima kasih. Oke, lanjut kepada Kak Fakti, boleh bacakan semua masalahnya? Oke, di sini saya menceritakan tentang pertemanan. Tapi saya tidak tahu itu termasuk bully atau tidak. Kayak di teman di kelompok saya itu kayak seperti orang itu seperti menjauhi saya. Kayak dia seperti apa-apa harus saya, apa-apa yang harus aku kerjakan itu saya. Jadi apakah itu termasuk bully atau tidak? Karena saya seperti kayak merasa buruk di dalam pertemanan itu, Pak. Baik, terima kasih Kak Fakti. Kita lanjut kepada Kak Rama. Oke, Pak, cerita saya atau permasalahan saya itu mengenai keluarga, Pak, yang dimana ada beberapa keluarga saya yang tidak mendukung saya dalam di saat saya mengambil keputusan yang saya inginkan ini. Kepada dia, boleh bacakan masalahnya. Berarti saat kasusnya bersama kayak Kak Fakti kena bully gitu ya? Lanjut kepada Kak. Kalau menurut saya, Pak, dulu tuh saya rasa itu termasuk bully. Jadi akibat dari itu tuh saya jadi kayak nggak bisa membedakan yang mana benar sama salah, karena posisinya di situ saya benar, saya rasa saya benar waktu itu, dan tapi saya disalahkan, dan saya disalahkan tuh dengan banyak orang satu sama. Kalau saya masalah tentang belajar, Pak. Jadi saya kalau misalnya di kelas tuh susah untuk konsentrasi. Jadi kalau misalnya ada tugas juga saya sering lupa gitu tugas apa yang dikasih udah lupa gitu. Sama belajar juga kalau di kelas susah gitu konsentrasi karena kadang ada masalah kayak gitu. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini Bapak ingin bikin ibaratnya pendapat kalian masing-masing atau musyawarah kalian masing-masing. Di sini sudah menyelesaikan semua masalahnya. Ada tentang bully, tentang teman, tentang keluarga, tentang bidang belajar, dan belajar juga. Nah, di sini menurut kalian yang harus kita bahas di dalam masa ini apa? Yang masalah yang paling berat ya pada orang Mungkin membahas mengenai bully, Pak. bully ya. Ya. Dimana kita ketahui tadi banyak
bercerita masalah tentang bully, dibully teman-temannya, diejek teman-temannya, dibaca pun diejek juga. Berarti kita akan mengangkat masalah tentang bully ya. Nah, di sini ada yang ingin sukarela, ingin menceritakan bagaimana spesifik dia kena bully. Jadi kan ada 4 orang nih, antara Bang Dapi, Bang Ahmad, dia dan Kak Nisa tentang bully. Nah, di sini yang ingin menceritakan kisahnya dia kena bully kenapa? Ada yang ingin menceritakan? Atau itu segan untuk bercerita karena dia akses kasihannya terganggu atau nggak percaya sama teman masing-masing di dalam ruangan ini. Iya Pak, yang saya Kurang percaya. Nah, Bapak bilang sekali lagi, di sini kan menggunakan asas kasihan. Di sini kita sudah melakukan kesepakatan tidak boleh mengasih tahu kepada orang ramai atau teman-teman dekat. Yang kita tuh cuma di sekitar sini aja, di lingkaran ini aja, tidak boleh diumbar-umbar atau memojokkan rahasia. Kalian tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk bicarakan semua masalah yang ada. Nah, ini Bapak tulis lagi, ada yang bisa tentang masalah ini. Kayaknya Bang Dapi punya masalah, dia ingin bertanya tentang dia. Kalau saya baik, saya tentang masalah saya. Di masalah saya itu suatu dulu ada teman-teman sendiri, itu sedikit saya tentang saya yang susah berlari. Saya dulu gendut banget Pak, pakai obesitas gitu. Terus saya itu sering prolog-prolog, bahkan kalau pakai tangan itu tidak ada lagi. Tapi itu prolog itu sepanjang saya sekolah sama mereka. Juga mereka itu kayak merasa senang apabila ketemu orang saya. Mungkin karena saya punya kekurangan badan yang besar gitu. Terus mungkin saya yang tidak melawan pada mereka sehingga mereka sebenarnya tidak ada intinya dalam hidup itu. Saya pikirnya sekedar bercanda. Saya juga merasa sakit. Tapi setelah saya tahu waktu itu bully, saya yakin kalau itu bully. Dan itu juga berdampak pada diri saya. Dan juga saya alhamdulillah sudah berusaha untuk menyelesaikannya, tetapi ada dikit masih ada masalah itu pendiam apabila melihat ada orang yang bully. Nah, untuk teman-teman sekalian, ada yang ingin berpendapat tentang masalah Bang Dapi ini, tentang dia obesitas. Habis itu ada yang ingin berpendapat? Saya Pak, Ya. sebenarnya saya ingin berpendapat seharusnya ini tentang tenaga. Bagaimana pendapat menanggapi dari cerita sekolah tidak Pak? Itu seperti seharusnya teman-temannya jangan
1 sampai 10. Membalas budi Tidak ada Pak. Mungkin saya sudah berdamai dan juga berusaha agar menghindari ingatan seperti itu dan juga mencoba untuk melawan, karena kalau pembulian itu tetap kita biarkan itu bakal berdampak pada diri kita dan juga orang lain. Jadi setiap ada pembulian saya akan melarang dan juga akan mencegahnya seperti yang terjadi lagi. Kalau untuk masalah perubahan jadi lebih baik dari 1 sampai 10, tapi di Di nomor 10 ya. Alasannya alasannya itu karena saya merasakan masalah itu sangat berat, karena setiap hari-harinya itu ingin merasa normal seperti biasa di anak teman. Tapi kalau kita hari-harinya selalu dimaksudkan dibully, apalagi kita tidak ada teman, jadi itu merasa kesepian, maka kita nanti mau bahkan kita tidak mau teman mereka lagi, seperti aku minder jadinya. Jadi saya sangat harus berubah, baik dia tidak dibully maupun tidak dibully. Nah, untuk yang sebelah sini bisa memberikan cara mengatasi agar mendampingi ini tidak kena dibully. Maksudnya masalahnya dulu pas kena bully tersebut. Apakah ada? Baik, kepada Kanisa. Jauh. Kalau kepada Pia, masuk kepada dia. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini, ada yang ingin ngasih cara mengatasinya lagi untuk mendampingi? Ya, kepada Menurut saya Pak, pada masalah itu seharusnya juga jangan terlalu dia tahu saya itu bakal pikiran terus bikin kita nggak mood kita jadi nggak baik gitu. Tapi kita bisa melakukan hal-hal lain di luar dari sama mereka gitu yang kita sukai lah gitu. Kayak yang kita tahu kan kadang itu nggak sedikit kan apain gitu dalam dunia dia gitu. Supaya menghindari dia dalam itu kayak bisa sama dia bilang menghindar dari mereka dan melakukan hal-hal yang kita suka. berarti mengucapkan hal-hal positif ya. Jadi menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Nah, Bapak ingin menerangkan tentang pembelaan diri. Nah, menurut kalian, misalnya Pak yang kena bully, bolehkah pembelaan diri? Nah, untuk teman-teman sekalian, Bapak ingin bertanya satu-satu dari kalian. Misalnya Pak Rahmat kena bully, bagaimana pembelaan yang harus dilakukan kepada orang yang membuli Kak Rahmat tersebut? Mungkin kalau misalnya saya Pak, di situ saya biarkan terlebih dahulu sampai mereka diam. Karena apa? Kalau misalnya saya langsung memberikan pembelaan itu juga gak bakalan didengarkan. Jadi kayak makin mereka membuli
biasanya orang-orang yang cakap kita balikkan fakta. Kalau misalkan dia bilang kita yang kayak gini ya, bilang kita yang enggak, kita balikkan fakta itu kalau berarti dia yang kayak gini gitu Pak. Oke. Dia bisa menyakiti kita dengan perasaan, kita juga bisa menyakiti dia dengan perkataan juga. Berarti cara pembelajarannya tentang pembelajaran fakta dan juga ini pemain yang tim berarti ya. Baik, terima kasih. Kalau kepada Kak Pia, pembelajaran dirinya seperti apa? Kalau misalnya Kak Pia? Kalau saya sendiri Pak, mungkin kita itu sama. Kalau dia terlebih dahulu, kita lihat sampai di mana mereka ininya. Lalu Pak memberi pengertian, bukan pengertian, lebih berbicara dengan tenang kepada mereka Pak. Bilang bahwa menjelaskan kalau misalnya coba kalau misalnya dia yang ada di posisi itu, membalikkan dan kalau misalnya dia punya kekurangan kita melakukan hal yang sama, bagaimana? Mungkin dengan hal yang kayak gitu mereka akan berpikir Pak, oh iya juga ya gitu. Karena kalau misalnya kita menjalaninya dengan emosi, dengan ketidaktenangan, mungkin itu akan membuat suasana semakin panas. Baik, ya. Kepada Kak Ani, pembelajaran dirinya seperti apa? Kalau menurut saya Pak, saya sama dengan mereka. Kayak pertama kita biarkan aja dulu, tapi kalau misalnya mereka makin berulah, makin brutal, kita perlu mengadukannya ke yang lebih tua. Misalnya kayak waktu itu kan kita di sekolah, berarti adukan ke guru kepala asramanya, atau kalau misalnya guru kepala asramanya nggak bisa ke guru kelas atau guru BK langsung. Karena kan kita tempat bercerita kita, apalagi dulu di masa saya pondok, tempat cerita kita kan cuma guru-guru itu, guru BK lah yang tempat cerita yang memang saya tahu juga dia mau mengumpat rahasia, tapi dia mau membantu saya keluar dari posisi seperti itu. Gitu ya. Terima kasih Kak. Kak Nisa, pembelajaran dirinya seperti apa? Kalau dari saya Pak, lebih sering kayak bullying yang verbal atau fisik. Contohnya seperti dia nendang atau zero atau apa, bullyingnya lebih didiamkan dulu, terus kalau bisa si korban balas secara wajar. Tapi kalau dia tidak bisa juga, baru melakukan coba dulu. Terima kasih kepada Kak Nisa. Kalau Kak Nata sendiri, pembelajaran dirinya seperti apa? Kalau saya sih sama dengan teman-teman yang lainnya, mungkin awalnya membiarkan dulu sampai sejauh mana mereka melakukan bullying tersebut. Misalnya kalau udah mengganggu sekali dengan diri kita, kalau saya mereka orang seperti mereka itu kalau dilawan kadang mereka merasa seperti dia sendiri, mereka makin mengganggu gitu, mengganggu kita karena kita merespon mereka yang mengganggu kita. Jadi saya solusinya langsung melapor ke guru. Misalnya kalau di sekolah saya harus melapor ke guru dan biar guru yang minta. Terima kasih kepada teman-teman semua. Boleh tepuk tangan kembali. Di sini untuk masalah terkait mengganti. Ini Bapak ingin bertanya, bagaimana keadaan mengganti ketika kena bullying verbal pada teman-teman? Kalau saya Pak, dulu itu masih saya diamkan, saya tidak bisa melawan. Tapi kalau sekarang saya akan membela diri itu. Langkah pertama itu ketika ada bully saya, sudah cukup bullynya, baru tertawakan ya. Sudah cukup, sudah. Itu ya. Itu yang pertama. Langkah keduanya masih mau bully lagi. Nah, itu baru bully aja. Kalau dia bully kita secara omongan, bully balik. Kalau secara fisik, kita fisik balik. Nanti ada timbal balik, apa yang dilakukan harus dilakukan juga. Nah, perasaan menghadapi dalam hal timbal balik seperti itu bagaimana? Saya mungkin itu merasa puasnya itu bukan karena saya ingin membalaskan dendam, tidak, tapi karena harus ada pengganti dari diri kita agar kita itu punya pertahanan diri dan kita tidak memang orang ataupun dari diri kita. Nah,
Bapak ingin bertanya kepada teman-teman sekalian yang ada di sini. Karena waktu penampilan kan pasti emosi kita menggebu-gebu, tidak stabil. Dalam hal pembelaan diri pun kita belum bisa kita menentukan diri juga untuk melihat hal tersebut. Nah, kadang ada kalanya emosi kita ini tidak terkontrol. Bisa juga kita marah kepada orang tersebut, dan bisa juga terpicu perkalian. Nah, menurut saya dalam hal pertengkaran ini, apa yang harus dilakukan dalam diri kalian dan perasaan kalian dalam hal itu? Apakah kalian sadar diri akan melakukan hal itu apa tidak? Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Rama. Kalau misalnya Kak Rama melawan seseorang yang membuli Kak Rama, di sini perasaan Kak Rama untuk melawan balik karena tidak mengetahui terkendalinya emosi tersebut, apakah Kak Rama bisa mengontrol dalam hal seperti itu? Kalau untuk itu mungkin saya juga tidak bisa mengontrol emosi saya ya Pak gitu untuk melawannya. Mungkin pada saat itu mungkin saya juga kesal kan Pak, karena mungkin mereka mengejek atau bagaimana gitu Pak. Mungkin bakal terpancing emosi juga Pak. Kalau Bang Nafinya, kalau misalnya terpancing emosi ada pertengkaran, Nah, tadi Pak dibawa tenang dulu. Dibawa tenang dulu. Jadi kalau misalnya ada pertengkaran pun, pertengkaran itu pun di antara kita berdua sama orang yang berbeda. Tidak langsung gitu Pak. Karena kalau misalnya langsung itu memicu keributan. Karena kita kan posisinya lagi di sekolah, mungkin tidak cocok juga. Mungkin kalau dia kumpul itu memang sudah parah kali, mungkin kita akan bertanya langsung, emang kenapa ada yang salah sama kita, yang salah sama dia langsung. Kenapa kok gitu? nah, Bapak ingin menanyakan pesan-pesan kepada teman-teman sekalian. Bagaimana pesan kalian terhadap orang-orang yang sudah membuli kalian dan kalian ingin memberikan pesan kepada dia? Misalnya nih, Bang Nafi ingin memberikan pesan saya yaitu saya berikan dia, dan pesan saya terhadap dia mudah-mudahan menjadi orang. Nah, kepada Bang Nafi ingin berpesan dan kesan seperti apa kepada orang yang telah membuli Bang Nafi? Kalau pesan saya untuk orang pembuli, tetaplah jadi pembuli, tapi pembuli untuk kebaikan. Misalnya gini, boleh kita bully tapi untuk membuli kebaikan. Misalnya gini, kita bercanda dengan kepada teman, tapi candanya itu untuk membangun. Kau itu ahli menulis, kenapa nggak ahli menulis? Memang bahasanya bahasa membuli, kita alihkan. Kita biasa membuli orang, dan juga kita alihkan kepada membuli untuk membangun dia agar dia kembali melanjutkan prestasi bakatnya. Jadi kalau untuk pesan saya alhamdulillah untuk orang membuli ini terima kasih kepada dia, karena berkat dia saya tahu kalau itu jahat dan saya tidak melakukan. Tadi melakukan teknik nasihat tersebut kepada orang tersebut dan topik juga ya kepada Nabi Untuk pesannya Pak, yang pesan dan pesan. kalau pesannya untuk orang pembeli itu nggak bisa dipikir lah Pak. Kayak bisa orang itu membuli kita, sedangkan kita aja nggak berbuat jahat sama orang. Untuk pesannya mungkin Rocky orangnya sifatnya pemarah ya, sedangkan dia emosi. Semoga aja kayak suatu saat nanti di masa depan tidak ada orang yang kena bully seperti itu. Dan semoga di masa depan dia juga lebih peka lagi sama lingkungannya. Kayak gitu. Jangan pernah menyakiti orang kalau orang itu tidak berusaha. Di buku karma ya. Ya. Terima kasih kepada kalau Kak Rama ya. Untuk kesan saya kepada orang pembuli itu mungkin kesal ya Pak, karena mereka sudah mengejek saya gitu atau mengejek teman-teman yang di dekat saya. Untuk kesannya mungkin tidak tahu kedepannya mereka bagaimana, entah mereka yang dibully atau orang terdekat mereka gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Rama. Nah, di dalam permasalahan pembahasan yang kita bahas tadi, Bapak ingin menanyakan kesimpulan pada teman-teman sekalian. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, ada yang bisa, silakan. Dari saya kesimpulan dari
Nisa. Untuk Bang Dapi sendiri, setelah merasakan konseling kelompok ini, apa pesan kesan yang Bang Dapi dapatkan? Mungkin kalau pesan-pesan saya banyak Pak, tapi itu saya bulatkan menjadi perasaan saya sekarang ini. Saya merasa lega dan bahagia karena saya mendapatkan ujian dari teman-teman konseling kelompok. Menurut saya itu sudah cukup karena itu sebagai pedoman bagi saya ketika saya akan bully ataupun ketika saya mengalami pembulian. Baik, terima kasih kepada nah, di sini kan untuk sesi berakhir. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dikarenakan masalah ini sudah selesai. Dan untuk masalah selanjutnya nanti kita bicarakan lagi setelah berdoa. Ya, kepada Nabi kita pimpin doa untuk selesai. Bersama teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Bang Nabi dan terima kasih kepada teman-teman semua. Baik teman-teman sekalian, untuk kesepakatan lebih lanjutnya untuk pertemuan kedua kapan kira-kira kita akan laksanakan? Pak, izin usulan, Ya. mungkin di hari Kamis kita bisa Di hari Kamis, apakah minggu depan? Apakah teman-teman keberatan di hari Kamis? Iya Pak. Nanti setuju ya? Di hari Kamis. Sukarela kan? Iya Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Nanti berakhirlah konseling kelompok pada pagi hari ini. Untuk teman-teman sekalian bisa keluar dan asas ini, perhatian ini jangan diumbar-umbar kepada siapapun. Bapak terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.